Depan kantor sekarang tamannya bagus. Halo. Pak Bos belum datang. Pak Bos belum datang. Itu OB kita nggak ada minum nih buat kita. Walah, mana ya? Akang Ai. Akang. Lah kan? Bukannya dari tadi. Suwe rasuting. Suwe rasuting lali jenenge gantian. Suwe rasuting lali jenenge. Kenalan lagi? Ya. Idul. Pakai Fitri enggak? Enggak, itu. Kakak Idul. Iki nek ngenteni ngomong Kang Idul iki sarong dina rong wengi, suwi banget. Sedang pembukaan. Pembukaan. Minum mana? Nanti disiapin, ada tamu katanya. Ini karena efisiensi nggak ada minuman. Ayo nggak gitu, ngelak seret yo. Pak Boski metidil. Wah. Pak Boski metidil anggaran-anggaran yang tidak perlu itu dibersihkan. Bos kita ini? Iya, jadi sekarang spesial kalau tamu datang itu harus bawa minum sendiri. Oh, mandiri ya? Mandiri. Oh, pinter-pinter. Nanti kalau ada narasumber datang ke sini nggak bawa apa-apa, suruh pulang. Ya nggak gitu juga, kok terus suruh pulang. Aja tombol. Wes lah. Datang. Nyambut gawe malah do ngobrol wae. Iya, emang mau nyambut gawe nanti dulu, Bos. Kita sudah meruput loh, Bos. Iya, memang kudu meruput kerja kuwi meruput, baline ya aja meruput. Maksudnya? Maksudnya sesuai jam kerja. Oh iya, tegang-tegang banget sih. Serius? Nah, mentang-mentang lama nggak syuting nih. Ayo sama aku aja. Tak ajari yuk. Nanti biar kita tuh santai, tak ajari tren. Tren apa? Wih, ada di tik-tik. Nah itu, ada pokoknya nanti kita biar viral. Maksudnya? Apa ge? Nanti ngedance. Biar kekinian. Apa? City Flow. Velocity. Pukul-pukul, tepak-tepak, pukul-pukul, tepak-tepak, pukul-pukul, tepak-tepak, terus gini, ding. Iya. Ya, siap, satu. Nek nganggo karawitan iso ora? Ya. Aja gelem. Apa ya? Itu bukan budaya kita. Kenapa sih, Bos? Nggak asik banget. Itu lagi tren di mana-mana. Kowe iki didelok bocah-bocah kuwi lho, adik-adik dhewe. Mbok ngajari ki sing berbudaya. Oh, ganti yang itu. Statue. Statue. Ya, Bos. Sing nganggo kopral kira-kira sirasi kayak sing digono ora. Nesu loh. Emosinan Bahasane bahasanya. dhewe ki ora ngono kuwi mbok rasa macam-macam. Apa yang gini? Kayak K-pop itu loh. Terus tak pecat. Apa sih kan? Apa kan jenenge? Apa kan? Ora oleh. Sing Wis ora, kerjane iki Apa sih, Bos? Nggak asik banget. Kerjane ngene iki ya kerja ora tiktokan. Adewe siap-siap. Iki engko narasumbere, wah iki luar biasa. Siapa? Sinten? Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Rawuh. Ojo bapak. Kae Mas. Mas. Masih muda, Mas. Mas. Terus Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Pak Eka. Kok teko dene iki. Akademisnya juga diajak, no. Ada. Ada Prof Tuti. Wah, dinteni wae, makane. Jadi nggak usah ikut Velocity. Budaya kita sendiri ya. Budayane ae dhewe wae. Nggak usah, nggak perlu Velocity ya. Aduh, piye toh, Bos? Mau gimana, Bos? Monggo. Kang Rawuh. Waduh. Ayo monggo. Alhamdulillah, Mas Ambar. Bestiku. Mas Bro. Monggo Pinara. Silakan Ibu. Monggo, Ibu. Oleh-olehnya bawa apa ini tamu? Oh banyak tadi. Ketinggalan Boleh di tak nyapa luar. gitu tuh. Peraturannya, kalau narasumber nggak bawa oleh-oleh, suruh pulang. Nek iki aku rawani. Aku rawani nek iki. Nek ngono rawani apa meneh kene? Aduh, selamat sore. Kabar Sugeng baik semua. sonten, inggih. Alhamdulillah baik-baik. Ini luar biasa, kita berjumpa kembali, tentu saja belum menyapa yang ada di rumah. Ya. Pemirsa yang ada di rumah, selamat sore. Kita ketemu lagi tentu saja di OTS, obrolan tiap saat. Ada aja. Aduh, ini bersama dengan kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Ada, ini manggilnya Mas apa Pak? Ya kalau aku kok ya. Yang mana? Yang tengah. Mas.
Masih plastikan. Oh, masih aja kecet-kecet. Nyon sewu Kang Mas Ambar Purwoko. Boleh tepuk tangannya Bupati, Wakil Bupati Kulon Progo. Selamat juga pelantikannya baru saja kemarin. Selamat bekerja untuk melayani masyarakat Kulon Progo 2025 sampai 2030 dan seterusnya. Amin. Terus juga hadir bersama dengan kita. Ini kalau ini Pak atau Mas? Pak. Oh iya, ada Pak Eka Pranyata ya betulnya. Pranyata. Nah pasti kalau ini salamnya beda. Salam budaya. Lestari budayaku. Nah, Ini spesial kalau Pak Eka. kenapa itu? Selain kepala dinas, pemain ketoprak juga. Oh, Ngoten. Kepala dinas pemain ketoprak. Mas Ambar, Heeh. wakil bupati, penyanyi juga. Oh iya. Berarti nanti kita buktikan. Ditodong nang kene pokoknya. Dan juga hadir bersama dengan kita, waduh ini luar biasa di antara kesibukannya mengajar. Beliau adalah Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti M.Hum atau biasa dipanggil Ibu Tuti. Ini dari Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa S2 Fakultas Bahasa Seni dan Budaya UNY. Nah, ini luar biasa. Pak, saya itu tadi itu lagi mau ngikutin tren itu loh Pak. Kan lagi kekinian yang gitu-gitu masa nggak boleh sama bos. Mau tak ajak viral loh padahal. Tren kene budayane dhewe ra apa-apa tren dudu budayane dhewe aja dikembangke ning kene. Ah, tapi ya gimana sekarang tuh apa-apa medsos mempengaruhi ya kan apa-apa. Bener. Tapi Mbok silahkan tanya Pak Wabub. Iso oleh berkembang apapun kuwi, sing penting sesuai dengan budaya kita. Gitu Pak? Leres, betul. Emang gitu. Iya dong. Oh iya iya. Jadi kalau ini sebelum kita sampai di situ juga kalau boleh tahu potensi budaya, visi misi yang diusung sesuai dengan budaya Kulon Progo itu yang seperti apa toh? Kami menyampaikan bahwa saat ini dan program-program kami ke depan untuk Kulon Progo adalah Kulon Progo yang mandiri, religius, maju dan berbudaya. Luar biasa, mandiri, religius, maju dan berbudaya. Yang terakhir itu udah sangat powerful, berbudayanya bahkan disertakan di situ gitu nggih. Jadi potensi seni budaya yang ada di Kulon Progo ini juga pastinya akan mendukung pembangunan Kulon Progo nggih. Betul sekali. Bagaimanapun budaya itu harus kita uri-uri. Nggih. Ada sesepuh-sesepuh menyampaikan bahwa wong ki ojo lali karo budaya karo sejarah. Ndak kelangan arah. Oh. Yang pasti lagi yaitu wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Nih. begitu. Ya, iya, iya. Wah ini kalau pas ketemu juga dengan Pak Eka gitu ya Pak Eka. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Ambar. Nyon sewu. Mas Ambar. Kang Mas Ambar. Mas. Iya. Itu apakah juga bagian dari rangkaian acara? Tentu kan kalau Kulon Progo selalu punya calendar of event ya. Ini apakah juga sejalan begitu? Ya, jadi upaya kita dalam melestarikan budaya, walaupun budaya ini kan luas ya, jangan mungkin kalau yang sempit seni budaya, tapi budaya ini kan suatu luas sekali ya, artinya produk cipta rasa karsa yang ada tumbuh di masyarakat itu. Jadi kami sering memberikan contoh jenengan gotong royong aja itu bagian dari budaya. Ya. Yang sekarang mungkin tantangannya semakin orang itu mungkin sejahtera, kadang malah justru semakin berkurang. Makanya upaya-upaya walaupun kami dalam bidang pementasan seni, upaya-upaya kita membangun gotong royong lah istilahnya kami sampaikan di masyarakat. Danane mung sakmono. Ning nek sing iso digotong royong misalnya gawe panggung, laden dan lain sebagainya. Itu kan bagian menumbuhkan gotong royong tapi juga merekatkan semangat masyarakat ini. Karena kita juga ingin seperti tadi arahannya Pak Wakil, religius dan berbudaya ini menjadi ciri khas yang ada di Kulon Progo. Artinya walaupun insya Allah nanti maju, tapi kita tetap berkepribadian yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ngoten. Oh, Nggih. ngoten. Boleh jenengan tari-tarian, tapi yang dikuasai dulu yang seperti ini. Seperti ini. Nggih. Kita wajib mencontoh apa adik-adik ini. Ya. Gitu ya. Nggih. Nggih. Nek sewu Karo tak gebrok main iso mlaku. enggak ceguan mungkin. Pak Wabub nun sewu. Nggih. Ini kan kebetulan juga baru
platnya masih baru ini. Gitu ya. Jadi masih gris gitu. Nyu. Nyu. Enggal. Enggak. Nah, Anyir. Gasnya masih gris. Aku tak takon Ria. Boleh paren. Yang dirasakan kemudian ketika baru menjabat beberapa bulan ini masyarakat Kulon Progo keunggulannya ini sing diraoske napa to menika? Mas Ambar. Nah, Ya, saya menyampaikan bahwa budaya di Kulon Progo, karakteristik orang Kulon Progo memang sangat luar biasa. Kami melihat sopan santun, unggah-ungguh, subositone, Kulon Progo memang saya akui. Ngeten. ngeten. Wah. Ya, Dan itu jangan sampai hilang tentu saja nggih, termasuk dimulainya dan juga diuri-uri tadi dari mulai adik-adik dari SD, SMP. Kalau adik apa, Dik? Aku SLB itu. Iya. Tapi dari tapi heeh, kaya iki adik-adik iki cah SMP. Iki Nggih. sekolah Kulon Progo juga. Wih, tepuk tangan dong. Dari SMP Negeri 4 Itu Wates. jenenge menanamkan seni budaya sejak dini ngono kuwi. Nah, ini kita cross check dari sisi akademisi. Nah, betul Prof bahwa budaya itu memang harus sejak kecil atau nanti aja lah kalau udah ngerti, kalau udah gede aja deh budaya itu diperkenalkan khususnya seni dan budaya itu bagaimana Prof? Iya tentunya sejak kecil. Kalau nanti sudah gede itu yang di bawahnya itu sudah ada yang lain, ya toh sudah diisi oleh yang lain kan gitu. Nah, bagusnya itu sejak kecil. Apalagi kalau dulu di mana menggunakan bahasa Jawa budayanya itu sudah kemudian otomatis masuk. Nah, kalau sekarang ya enggak apa-apa. Kalau misalnya bahasa aslinya bahasa ibunya sudah tidak bahasa Jawa karena orang tua sekarang yang muda-muda itu takut anaknya kalau diajari bahasa Jawa nanti tidak ketinggalan zaman, maka pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi kemudian memasukkannya itu melalui pembelajaran baik di rumah, di sekolah, kan begitu. Jadi nggak apa-apa, memang ini tadi saya matur, nut zaman kelakone. Awake dhewe manut karo zaman sing terus berubah bertransformasi di zaman digital ini. Kita sudah sampai industri 5.0. Ya, Sudah, 5.0. iya, Wah, sudah apa-apa sudah nggak pakai uang, iya Iya, toh? iya, iya. Tapi yang penting itu tadi ya sejak kecil justru biar mengakar Iya, sehingga nanti ada terpaan betul, dari mana-mana betul. akarnya sudah kuat di Iya, budaya Jawa. iya, Apalagi Kulon Progo tadi ada sopan santun, Betul. subosito dan lain sebagainya. Nah ini pas banget. Ini kebanggaan dari Kulon Progo. Dari muda sudah diajari seni dan budaya. Loh, adik-adikku. Loh, ini ada tarian yang istimewa dari adik-adik SD Negeri 4 Wates. Mana ya tepuk tangannya? Akan menarikan tarian dolanan bareng atau dore. Dados.
Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggel enter, mambu ketundung butel, pak lera lere sopong, tele ake sir, sir pong tele kopong, sir, sir pong tele kopong. Gonmu ora ono. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggel enter, mambu ketundung butel, pak lera lere sopong, tele ake sir, sir pong tele kopong, sir, sir pong tele kopong. Wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati, padha wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Makan gulali, minumnya es. Kita kembali di OTS. OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Mau seneni, Glenn. Oh, seneni ya. Masih orang untuk ngobrol aja. Kok lancar? Emosi ya. Emosi bebas. Tapi Nek emosi gas-gasan. Ngerti susah sote kok sote bisa seneni. Tapi wow, luar biasa ya. Melon. Adik-adik kita Adik-adik suka Kulon SD Progo. Negeri 4 Wates, Mas. Tadi sempat ngobrol itu kelas 3, paling gede kelas 5. Loh, udah bisa nyanyi, nari juga. Penarine saka Kulon Progo. Nggih. Ih, sekretaris ku ya saka Kulon Progo iki. Oh. Yen kula nemu teng alun-alun Pak niki. One ming sok barang pek bung kalih iki ambyar ya. Kula pengen. Wah, pokoknya semuanya ini ya luar biasa. Tapi tadi melihat adik-adik kita SD kelas 4 dan juga penuh filosofi ya. Tadi kan ada dolan. Coblak suweng. Nah, Aku biyen iki kelingane apa jenenge jamuran. Ngalami coba nggih. Yeah. Angkat kendel borot ya langsung banget aku ya. Kamu jamur apa? Oh, kendel borot. wah, rada mambung ya. Tapi ini juga tentu saja kerasanya masih ditemuin dengan adik-adik kita, tapi juga mulai jarang begitu ya permainan tradisional. Sekarang dikit-dikit nyekel HP. Kayak tarian iki mau menggambarkan yang rombongan sebelahnya mainan HP, rombongan sebelahnya mainan tradisional. Tapi terus diajak Terus semuanya diajak. bermain permainan tradisional. Nah, dari kacamata akademisi ini Meniko melihat adik-adik yang ternyata masih banyak kok yang masih juga tertarik dan melestarikan, termasuk para penabuh tadi luar biasa juga, suaranya juga walah ayune api ya. Tanya saya dari sapa? Airo, Oh, takon. saya ngajari Pak Airo. Nah, peti deh. Nah, Takut. Gimana Prof melihat ini, Prof? Ini luar biasa ya. Jadi sesungguhnya jenis-jenis kearifan lokal itu masih banyak tersimpan luar biasa
di bangsa Jawa ini, di budaya Jawa ini. Di antaranya adalah ini permainan tradisional, di antaranya lagi adalah misalnya ada yang tangible dan intangible, itu masih banyak lagi. Tapi karena kemudian ada pergeseran di mana anak-anak muda, terutama yang ABG ke atas, ini kemudian mereka terserobot oleh kemajuan zaman dengan digitalisasi, dengan sesuatu yang mengikat mereka demikian kuat. Apa? Gadget. Nah, ini mengikat sehingga ini hubungan dia dengan gadget ini melebihi hubungan dia dengan orang tuanya. Jadi kalau ketinggalan sedikit mereka sudah pusing, panik. Anxiety ya. Iya. Nah, ini yang generasi ini agak abai terhadap ini. Maka yang generasi ke atas ini harus ada pembelajaran khusus. Mereka kemudian dikembalikan, disadarkan atas pandangan orang Jawa. Sehingga kenapa pandangan orang Jawa? Tidak hanya bagaimana dia bisa menarikan dan seterusnya, tapi bahwa dia bisa memaknai dan dia bisa bersikap, ada karakter nilai-nilai budaya Jawa yang masuk. Nah, sementara yang kecil-kecil sangat mudah untuk kemudian dikembalikan. Ini ada banyak tersebar di mana-mana. Tapi ini diam, masih pada pasti diam. Maka yang ini mumpung belum terkubur, ayo kita rame-rame, kita kemudian bekerja sama. Ini dari Pak Bupati Kulon Progo, Pak Wakil Bupati Kulon Progo dan Pak Bapak dari Kundo Kabudayan ini menyiapkan program-program bagaimana kemudian yang tadi diam, yang tadi terserabut di mana-mana, mari kemudian itu kita kumpulkan, kita masukkan lagi kepada anak-anak kita. Insya Allah ini nanti akan kemudian tumbuh subur. Ya, seperti tanaman itu dikorek-korek, kasih pupuk, nanti akan tumbuh kan, semprot-semprot gitu. Yang anak-anak ABG bagaimana? Ya nggak apa-apa, dia akan berkembang. Dan begini, bahwa Jawa itu tidak berhenti, tapi dia seperti air mengalir, dia masuk di relung-relung. Contoh, sekarang ini sudah tidak ada lagi novel Jawa, tapi sekarang ada yang namanya film pendek berbahasa Jawa. Kemudian di IG, kemudian di blog, di mana-mana itu ada karya-karya yang itu adalah selipan karya-karya dari anak-anak muda kita. Yang itu sesungguhnya adalah karya sastra. Wah. Sehingga ini sesungguhnya nggak mandek ya, jadi kemana-mana. Iya. Tetap optimis karena terus mengalir walaupun mungkin tidak terlalu terlihat. Betul, Dan ini sekalian kita cross check nih ke Pak Eka, bagaimana untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo memberikan dukungan ini terhadap tadi yang Ibu ngendiko, anak-anak yang kecil yang banyak itu apakah diberi ruang, diberi fasilitas begitu untuk bisa tampil juga terus tumbuh sehingga karakter anak-anak Kulon Progo ini menjadi kuat. Monggo Pak. Jadi sebetulnya saya ini dikoreksi, artinya Dinas Kebudayaan itu dikoreksi oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati terkait memberikan ruang untuk ekspresi anak-anak sekolah. Jadi sebetulnya di akhir tahun kemarin kami sudah ada yang istilahnya dalam tanda kutip demo. Jadi ada teman kami ini melaporkan ini ada yang mau menghadap. Saya tanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu, oke nah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pun ya juga boleh sama. Tapi ternyata kepala sekolah yang kemudian mengeluarkan unek-unek. Saya ini, SD saya ini latihan seni. Karena ada di Kulon Progo itu Perda nomor 18 tahun 2015 tentang pendidikan karakter. Salah satunya kan ada pendidikan muatan lokal itu. Salah satu seni. Salah satunya seni. Sehingga sekolah-sekolah itu sebenarnya sudah belajar sudah. Sehingga cuma yang kurang tadi, ruangnya kapan pentasnya? Kalau tidak hanya berlatih nggak ada. Sehingga terhadap yang protes pada waktu itu kami berikan ruang, saya punya panggung, ada tamu, ada. Ternyata komplit malahan suguhannya dari kerawitan, dari tari dolanan. Saya juga agak kaget, ternyata ini potensinya luar biasa ya di Kulon Progo terhadap sekolah-sekolah yang memberikan muatan lokal terhadap seni budaya itu. Nah, sesudah pelantikan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini malah justru perintahnya jelas. Dinas Kebudayaan itu buat aja panggung sama sound
silahkan sekolah yang mau tampil dipersilahkan. Oh, iya, iya. Nah, kita mulai tanggal 9 Mei besok insya Allah. Itu yang sukarela itu sudah 11 sekolahan. Di satu kecamatan, besok padahal 12 kecamatan. Satu kecamatan sukarela udah 11 11, sekolah. ya, 11 Baru sekolah. satu, padahal ada 12. Ada 12 kapan ya, Won? Itu butuh MC nggak nanti, Pak? Itu. Gitu. Tapi sama tadi dengan yang tadi, sukarela. Sukarela. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 9.9. Oh, saya apa sisi itu? Ono acara toh, jenengan? Apa acara Iya, iya, niku? oke. Jadi sebetulnya potensi inilah yang kemudian mau kita publikkan lah, kita tampilkan di masyarakat supaya apa yang sudah dipelajari ini bisa tampil seperti ini. Ya. Khususnya kami mulai dulu dengan yang kewenangan Pemda yaitu SD SMP. Walaupun kami ini dalam proses pendekatan ke SMK juga SMA juga iya nanti mungkin tempatnya saja yang akan. Jadi keberhasilan mendidik untuk muatan lokal dalam hal seni ini ternyata sudah begitu banyak. Cuma kami aja mungkin waktu itu kurang tanggap lah istilahnya. Sehingga ini ketika dikoreksi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini kami memulai lah besok tanggal 9 Mei ini akan. 9 Mei. Iya. Di mana rencananya, Ke Pak? Panewan Panjatan. Oh, Panjatan, di Panjatan. Jenengan acaranya di mana? Sebelahnya Panjatan saya, Nanggulan saya. Selatannya Panjatan, Samudra Indonesia. Malah dilarang. Yang nunggu begal itu loh, Pak. Ora teteng bugel wis, Pak. Tapi itu pasti juga akan membuat adik-adik juga makin mongkok ya. Karena Dinas Kebudayaan istilahnya memberikan fasilitas untuk teman-teman adik-adik berekspresi. Iya, latihan bangun awet ngantek geringgingen masa nggak tampil-tampil. Kamu saya geringinnya ngapet geringin dulu Pak. Tungteng, seru banget. Pak Wabub, tadi Bu Tuti ngendika kan memang kemudian ada jeda gitu ya, Bu. Iya. Jeda karena ada kondisi yang tidak kita inginkan bersama. Tapi kemudian apakah Pak Wabub menika optimis mboten ketika bahasa kita mengejar ketertinggalan supaya generasi muda anak-anak itu lebih mengenal budaya, Pak Wabub. Terus mending Pak. Oh iya, saya sampaikan tadi di depan juga bukan hanya soal adab, suposito, sopan santun, budaya. Budaya, apalagi di Jogja itu budaya itu tidak boleh sampai terkikis. Nah. Ada sangkan parangi dumadi gunungan, Nggih. eling asale, eling baline. Nggih. Lah di situ bagaimanapun mendidik budaya ini bukan nun sewu ya, mohon maaf. Saya sampaikan, jadi di sini pendidikan budaya karakter termasuk muatan lokal itu bukan hanya cukup di sekolah, akan tetapi orang tua juga memberikan tersebut. Nah, jadi itu akan balance dengan keberadaan zaman sekarang eranya sudah milenial Gen Z, besok lagi Gen Alpha. Lah itu jangan sampai yang namanya budaya itu sampai terkikis. Maka dari itu saya menyampaikan ke Pak Kundo Kabudayaan juga bahwa kebudayaan itu harus diuri-uri. Karena begitu tadi kita lihat di sana tadi tarian-tarian dari Kulon Progo yang sangat luar biasa. Hal itu kalau disampaikan tiap beberapa bulan lah atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu diadakan lomba. Di situ kan akan mencerminkan rasa handar beni, rasa duweni. Jadi itu sampai kapanpun tadi Bu Prof Tuti juga menyampaikan sampai kapanpun yang namanya kebudayaan Jawa itu tidak akan pernah terkikis. Hal itu harus didasari dengan dukungan-dukungan. Seperti anak sekolah ya orang tua mendukung, jadi terus dapat dari sekolah juga, begitu. Artinya optimis ya Pak Ji? Yakin dong. Wah. Nggih. Yakin deh. Seyakin-yakinnya. Mbok yakin. Mbok yakin. Tapi betul ya bahwa tanggung jawab kadang-kadang namanya orang tua tuh dalam tanda kutip perung ditinggal sama guru. Wis ana sing mulang kok. Nah, padahal di rumah bapak ibunya juga nyekel HP terus, scroll terus. Kadang-kadang juga sampai itu juga dicontoh oleh anak-anak. Tapi bahwa orang tua tadi seperti disampaikan Pak Wabub tadi juga punya peran yang penting untuk bareng-bareng gitu disengkuyung biar karakter seni budaya pada anak-anak ini terus melestari begitu. Nah tadi juga ada usulnya adalah lomba-lomba. Butuh juri mboten Pak? Alah tenan toh. Golek peluang aku. Golek job.
Kalau ini bagaimana Bu? Apakah lomba-lomba itu juga masih menjadi salah satu cara agar putra-putri itu termotivasi untuk terus Tetap bisa kelingan terus. nah terus juga berkesenian. Jadi ada motivasi nih ben menang ben ketemu kancane liyane gitu. Itu apakah efektif begitu Bu? Oh sangat, Wah. sangat itu. Kalau jurinya Bu, Iya. nggak usah dikomentari. Iya tadi nggak usah juga. Iya karena ini kan dalam lomba ini ada satu penanaman kepercayaan diri, Oke. yang kedua penanaman dan juga pengembangan kreativitas, yang keempat dia kemudian bisa akan memasuki potensi diri dan dia akan beridentitas. Nah identitasnya adalah identitas budaya. Kalau lomba-lombanya adalah lomba budaya. Kenapa? Karena dia kemudian bisa menembang, bisa menari, Oke. bisa kemudian apa tergantung lombanya. Nah, Siap. dia Ibu, kan nyuwun akan sewu. terus menerus Ini harus saya dilatih. potong. Ternyata kita ada jeda terlebih dahulu untuk mendengar kumandang azan Oh maghrib. iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita beri aplaus dulu ke Justisia kita. Tapi mereka memali. Pemulihan berbasis keadilan ini melibatkan banyak pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh semua pihak. Adakah tantangan-tantangan tersendiri dalam pelaksanaan restoratif justice? Paling susah apa Pak? Profiling? Profiling. Baik. Berapa lama kira-kira? Profiling itu Ya. sekaligus pengambilan video. Penerapan konsepnya seperti apa sih? Konsep yang ada ini kembali seperti semula, yaitu keadaan dikembalikan seperti semula. Ini tokoh masyarakat yang akan menjadi saksi untuk mendukung, mengawasi bagaimana untuk pemulihan mereka di masyarakat. Di Teknotani kali ini yang akan menghadirkan topik tentang burung gold Amadin. Kenapa Amadin? Karena pertama itu warnanya yang jelas. Warnanya itu mencolok, tegas, dan kombinasinya banyak. Tantangan terutama di gold Amadin ya. Ya. Kalau di dunia permutasian warna burung itu Ya. kan masih warna dasar. Jadi potensi kedepannya itu masih panjang Mas untuk mengembangkan warna-warna itu. Burung dikatakan sudah fit, siap masuk dalam kontes, itu
memang dalam kondisi fit sehat, tidak dalam keadaan ganti bulu. Sinten sing sabar kulo niki kuwan niponani pantang pintra kurang dengan tangi sampeyan ninggal sayang tanpa mikir kini kabeh sing wis Kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Ngobrol aja. Santai dong, nggak dapat jatah MC, nggak Sama dapat emosi ya. jatah juri. Tapi Mau kayak mengluput terus. lomba tadi Bu kita lanjutkan. Ternyata memang masih sangat relevan begitu ya. Sangat, Tadi untuk sangat, percaya iya. diri, kemudian monggo. Nah, itu kemudian mengembalikan ke potensi, kemudian ke identitas budayanya. Yang tadinya itu tidak bersentuhan dengan permainan tradisional, cublak-cublak suweng, campuran dan seterusnya, dikembalikan ke akarnya, ke induknya, ke rumahnya. Sehingga dia itu nyantol di situ. Nah, oh ini. Kemudian ini adalah sarana untuk kepercayaan diri, untuk membangun kepercayaan diri yang kuat. Karena di sini ada daya saing. Ya. Daya saing untuk kemudian dia terus belajar. Ini untuk lomba kan dia harus latihan lihat tarian. Nah, Bahkan ketika menerima iya kesalahan kadang-kadang. tanpa sadar dia kemudian suka. Ya. Nah, ketika suka itu sudah gampang ditarik kan dia. Dikembalikan kepada habitat Jawanya. Nah, kemudian kreativitas. Di sini kreativitas itu muncul. Dia itu yang tadinya itu kemudian cublak-cublak suweng, besok lagi ikut ini, besok lagi ikut ini, Berkembang ini. gitu ya. Sangat. Ini adalah sarana yang luar biasa untuk pengembangan lomba itu salah satunya adalah ini. Sebagai contoh ini lomba ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat itu adalah contoh dalam pembudayaan dan pengembangan sastra Jawa yang dilakukan oleh Kundo Kabudayaan itu dengan melombakan novel, jadi membuat novel. Nah, novel ini ternyata pesertanya banyak. Nah, setelah itu kemudian dicetak. Nah, yang menang itu dicetak, yang menang 1, 2, 3 itu dicetak. Kadang-kadang yang kemudian final itu dicetak. Nah, ternyata cetakan ini adalah ya hanya ini produk yang kemudian tertulis dan tercetak itu. Yang lainnya nggak ada lagi. Yang lainnya sudah melalui siber. Nah, ini yang kemudian digunakan para mahasiswa, para guru yang kemudian menerangkan kepada siswa, guru dalam mengajar itu menggunakan ini. Jadi kalau lombanya diperbanyak kan ini jadi banyak gitu. Nah, kalau pengarang ditanya, kenapa Kak kok enggak kemudian dicetakkan bukunya, novelnya? Mahal dan nggak laku. Nah, tapi ketika ini adalah produk lomba, ini orang mengatakan ini bagus gitu. Ini eksistensi lomba memang harus, saya kira ini nanti akan berkembang ke situ. Tapi jelas bahwa untuk kembali ke karakter seni budaya pada anak-anak usia dini, anak sekolah itu tadi terutama SD dan SMP, ini kan pasti butuh kolaborasi dari semua pihak ya. Iya. Tidak hanya dari Kundo Kabudayaan, tentu Betul. saja tidak hanya dari akademisi gitu. Iya. Nah, menurut Pak Ambar sendiri, bagaimana kita semua bisa nyengkuyung biar cita-cita mulia kita ini bisa segera terwujud begitu? Oke, jadi beberapa hal yang disampaikan. Waktu kemarin juga kami berdiskusi dengan Pak Bupati bahwa untuk mendukung kebudayaan ini dan kami akan selalu mendukung kegiatan Kundo Kabudayaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini kenapa? Tadi Bu Profesor sudah menyampaikan dengan adanya sering-sering diadakannya budaya, pentas-pentas, itu akan menumbuhkan rasa pengen memiliki. Ya, orang Jawa bilang rasa handar beniniono dan begitu. Sebagai contoh, tadi kita melihat ada nyanyian cublak-cublak suweng. Itu sudah jarang didengarkan di
desa-desa, di kampung-kampung. Apalagi kalau zamannya kita yang saat ini 40 tahun, lerilir, lelilir, itu sudah mereka udah nggak pada tahu lagi. Lah hal ini kami pemerintahan Kabupaten Kulon Progo akan menggiatkan dan akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang tentunya mendukung dan tentunya akan berkelanjutan untuk nguri-uri budaya tadi. Maka dari itu sekali lagi Pak Kepala Kebudayaan, nanti kalau ada apa-apa sampaikan kepada kami. Pokoknya saya pengen kebudayaan jangan sampai hilang. Kebudayaan jangan sampai terkikis. Luar biasa, tepuk tangan dulu, ini udah jelas dukungannya. Nanti kalau ada apa-apa nanti sampaikan ke Pak Ambar. Nanti kalau butuh MC saya sampaikan ke saya. Dan saya Pak Eka, ini kan tentu saja tadi yang dihentikan Pak Ambar, Bu Tuti itu memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan yang namanya arus globalisasi itu kan juga tidak bisa dihindari toh Pak. Ini itu kan pasti harus ada solusi. Ini dos pun cara menghadapinya tidak menolak tetapi kemudian juga bahaya. Tidak beracuni gitu loh Pak. Terus seperti ini kalau Pak Eka. Jadi memang kuncinya tadi sudah dibuka oleh Pak Wakil, kolaborasi itu Bang. Kolaborasi. Iya. Karena ini walaupun kebudayaan ini PR-nya di Dinas Pendidikan, di Kesbangpol, di Dinas UKM itu tidak ada hanya UKM-nya di Dinas UMKM, tapi ada pertanian, ada. Ini kalau kita kemarin dipimpin oleh Pak Sekda Rapat, ternyata baru ketemu. Ini saling gaduh sebetulnya kita sehingga kita berani menargetkan dalam 1 tahun ini paling tidak ada 3 event yang untuk memberikan di masing-masing Kapanewon itu memberikan ruang untuk anak-anak sekolah. Ini kuncinya ya tetap kolaborasi. Kolaborasi ya. Terkait tantangan perkembangan global ya satu hal yang memang tidak bisa kita hindari tapi memperkuat jati diri tadi memang penting sekali ya, artinya muatan lokal dalam hal satu pengembangan seni dan juga mungkin penanaman nilai-nilai ya keistimewaan Jogja ya. Itu harus tetap pelan-pelan tapi terus. Jadi nanti hasilnya seperti disampaikan Prof. Tuti tadi ini akan satu membekas dan juga akan menjadi semacam akhirnya seneng gitu. Kalau salah satu contoh saja, kalau kita membuka kegiatan pelatihan Panoto Coro itu kan biasanya pakai link daftar itu enggak sampai 1 hari mungkin 60 itu habis langsung. Kuotanya ya Pak? Kuotanya ya. Itu butuh pelatih nggak Pak? Ini pokoknya tahun ini kami membutuhkan pelatih, membutuhkan MC. Tapi atas dawuh Pak Wakil ini sifatnya sukarela. Sukarela. Tanggal berapa Pak? Makanya saya Ini tak kasih contoh. Jadi Pranoto Coro, Mas misalnya ini kan adik-adik mau tampil sekarang. Dari SMP Negeri 4 Wates akan menarikan lagu Ingli. Nah, aku menarikan lagu piye tuh? Menarikan tari Ingli. Nah, Ingli. Engkleng. Lan lompat tali. Nah, SMP Papa sekawan. Selanjutnya ini aku kurang. Wah, kesuwan iki setelah adik-adiknya tampil SMP Negeri Sekawan. Nah, menapa Bu kalau mau menampilkan itu bahasa Jawanya apa nih? Langsung sama Prof. Badhe ngedalaken. Kayak apa ngedalaken? Menampilkan ngetokke tok badhe ngedalaken. Menampilkan. Beksa menapa? Oh, badhe beksa ingling. Ingling lan lompat tali. Hasumangga.
ketika SMP saya kenal dengan seorang seniman yang kebetulan tinggalnya di Kota Lawang juga. Siapa itu? Namanya Pak Bambang Sugeng. Tema lukisan ini adalah merespon tentang situasi COVID. Ya. Masa sekarang itu adalah situasi yang fana, gitu. Situasi fana, kematian dan sebagainya dan masa depan mungkin. Sementara yang kemarin itu tetap dalam kaitannya dengan mitos. Kayaknya nyambung nih. Karya ini dengan lukisan seperti orang terbaring. Iya, ini judulnya adalah Makasih Coldwell ya. Tetapi kaitannya tanah dengan seseorang yang mendiaminya. Gitu. Jadi secara umum gitu. Jadi tentang tangan ini, gestur tangannya begini, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah situasi penolakan. Batas antara dunia virtual dan dunia nyata terus berkurang, memberikan pengalaman yang memukau yang beberapa waktu lalu hanya dapat ditemukan dalam imajinasi penulis fiksi ilmiah. Mengembangkan AI untuk edukasi dan juga untuk pendidikan, di mana kita nanti bisa berdiskusi dengan AI tersebut. Digital reality mengubah cara kita berlatih dan belajar. Virtual reality memungkinkan kita melakukan simulasi medis tanpa resiko bagi pasien. Kemudian di situ kita bisa belajar praktikum sama halnya seperti kita melakukan aktivitas di dunia nyata. Hal ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan keterampilan praktikum dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Gongso ngetren, wow, keren. Wis pirang-pirang tahun yang aku ngerasa kayak pirang-pirang dino iki. Aku lara doyan madang pirang-pirang dino iki. Aku tahu tau Rene malah disuguh panganan bar mangan teratapan aku. Lah kepiye? Panganane jenenge terancam. Nah kae aku isih kurang piye to leku mangsak. Ora ono sing ndumuk masakanku. Aku entuk informasi. Apa? Ono kuliner bukaan anyar meneh. Bukake kuwi mung jam 12 bengi dinane Setu. Mesake lho. Daripada kalian jajan di mana-mana di kuliner-kuliner, aku spesial bawakan masakanku buat kamu, Ki Gongso. Sini. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hatinya jatuh cinta. Kau pegang mendua. Masih bersama tentu saja di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Tentu saja masih bersama dengan Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Salam budaya, lestari budayaku. Nah ini waktu kita terbatas, mungkin masing-masing satu kalimat nih kok untuk karakter seni budaya yang tentu saja hari ini makin optimis ya. Wong adik-adik tadi SMP. Mantep banget doan kok. Dulu ya kok SMP ya kayak gitu loh Mas. Melompat gitu. Ngobrol ke meja barang nih. Senengannya kok. Satu kalimat untuk memberikan motivasi ke adik-adik juga jangan lupa tentu saja orang tuanya juga berperan besar. Monggo dari Prof terlebih dahulu. Satu kalimat. Oke. Adik-adik semua, jadi Jawa ini adalah hebat, Jawa ini adalah kuat, Jawa ini dulu unggul, Jawa itu ternama karena berasal dari abad keempat, itu sudah bisa membuat buku dan candi-candi dan seterusnya. Kalian adalah putra, putri dan juga anak cucu dari orang-orang hebat, maka yang sudah membuat kalian hebat ini jangan dilepaskan. Wah, luar biasa. Waduh, mantep banget. Optimis. Mau ngomong optimis banget loh Mas. Angel omongannya karo kuwi. Selanjutnya mungkin dari Pak Eka. Eka dulu, Pak Eka. Ya. Harapan-harapan Jadi apa? Melestarikan budaya itu tidak sekemudah kemudian menjadi slogan.
tapi generasi yang tua itu harus menyiapkan, harus merelakan suatu saat tentu ada penggantinya, tapi kita harus menyiapkan yang generasi muda ini. Tanpa keseimbangan dua ini, generasi yang tua dan muda, maka yang namanya melestarikan budaya itu tentu tidak akan tercapai. Artinya jangan sampai ini punah sendiri karena tidak tercapai itu tadi. Wah, luar biasa. Yang muda dan yang tua bareng. Kolaboratif. Bersinergi. Bersinergi. Ya, yang muda dengan perkembangannya ngajari yang tua biar nanti ini tadi ditampilkan misalnya di media sosial kan juga jadi lebih kenal tari-tariannya, tapi juga yang muda tetap harus tahu bahwa wisdom, kebijaksanaan itu memang dari yang sepuh. Ya. Monggo. Mas Ambar. Nyuwun sewu. Baik, budaya adalah identik dari istimewa Yogyakarta. Saya berpesan kepada Bapak, Ibu, dan guru semuanya, marilah kita sama-sama saling mendukung dan berkolaborasi, baik di rumah maupun di sekolah. Budaya tidak boleh punah. Tadi saya menyampaikan, sangkan parane ing dumadi. Kamu saat ini berbudaya apapun boleh, akan tapi kita kelak akan kembali dan berbudaya, budaya itu tidak boleh dilupakan. Wah, mantap sekali. Kamu luar tegas biasa. tenan iki. Kan saya juga berpesan. Apa? Ingat MC, ingat saya. Wah, nggak enak ini pesan terakhir kayaknya. Matur nuwun Pak Eka, Pak Ambar, Pak Ambar, dan Prof. Tuti, terima kasih sekali. Hari ini pasti saya juga yakin yang di rumah juga semakin terinspirasi. Optimis. Optimis juga bahwa memang harus dimulai dari sekarang untuk membangun karakter seni budaya pada anak-anak. Tapi jangan lupa, wong tuane ya nyontoni, ya kan? Ora ngakontrol. Nah, itu dia. Ini berarti udah nih, Mas? Sudah. Oke, waktunya kita juga pamit juga. Dari ya, Ujung. Saya dari Mas Idul. Saya Tako Mintarja juga pamit. Saya Pak Bos juga pamit. Sampai ketemu lagi tentu saja di OTS berikutnya. Obrolan tiap saat. Ngobrol aja. Sore. Mangan tempe rasane